Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di saat teduh GBI Sentro. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Shalom untuk jemaat GBI Sentro dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di perjalanan. Shalom juga untuk GBI Sentro yang ada di Pandaan, yang ada di Malang maupun di Gianyar, Bali. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, saat teduh kita malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe link GBI Sentro dan juga like lonceng dan share like link GBI Sentro kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya ada reminder ketika ada ibadah online di GBI Sentro. Puji nama Tuhan, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh sangat menolong kita di saat kita dalam kelemahan. Biarlah saat ini kita mau undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau pujikan saat ku menyembah-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
surga, kami datang di hadirat-Mu saat ini, merendahkan diri kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami mengucapkan syukur dengan segala pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami percaya ada kuasa dan mujizat atas setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di rumahmu. Tuhan hadir di antaramu. Mampu menyembuhkan, mampu melepaskan setiap apa yang menjadi beban dan yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan.
ada di dalam hidup kami. Karena Engkau ajaib, karena Engkau berkuasa buat kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Haleluya, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Oh fata kaya ralama sikiara takaya ralama sikiara takaya ralama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menyembah Engkau pada malam hari ini. Dan Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu untuk mengadakan mujizat. Kehadiran-Mu untuk memberkati setiap kami yang hadir di dalam ibadah. Baik di rumah-rumah mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Kami memuji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Biarlah Kau membukakan rahsia firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu atas kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau taruhkan karunia perkataan dalam lidah bibir kami hamba-Mu Tuhan. Memberkati para telinga yang mendengarnya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk malam hari ini.
Dan kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mau menyapa untuk jemaat GBI Sentro yang ada di Bali, Gianyar, dan juga GBI Sentro yang ada di Pandaan, GBI Sentro yang ada di Malang, dan juga yang ada di Sidoarjo. Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu malam hari ini kita sama-sama kita mau sepakat, kita mau berdoa supaya benar-benar Tuhan ulurkan tangannya, zaman Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Dan saat ini kita akan menikmati firman Tuhan tentang doa kesembuhan atau kesembuhan ilahi. Kesembuhan itu datang dari Tuhan, kesembuhan itu Allah yang mengadakan, yang mengerjakan. Makanya disebut kesembuhan ilahi. Bukan hamba-hamba Tuhan yang menyembuhkan, tetapi Tuhan sendiri yang datang hadir dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita masing-masing, dan Tuhan akan menjamah kita. Puji Tuhan. Dan dikatakan di dalam nama Yesus, aku sembuh. Itu adalah suatu perkataan iman di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, Ibrani pasal yang pertama ayat yang Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama dikatakan di sini. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kita datang kepada Tuhan, dasarnya kita harus dengan iman. Iman adalah percaya yang sungguh. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan ada hadir di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun kita berada. Tuhan akan hadir. Dikatakan bahwa iman itu kita harus yakin meskipun kita belum sembuh. Meskipun kita sudah berdoa dan kita belum menerima. Tapi kita harus akui bahwa kita harus percaya. Kita sudah terima hal itu. Dan Tuhan akan mengadakan dan Tuhan akan mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Itulah namanya iman. Dan ayat yang ke-6, Ibrani 11 dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Makanya kita harus datang kepada Tuhan itu harus dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan keluarganya, murid-muridnya. Dan di sini di dalam Lukas pasal yang ke-4 dikatakan di sini, Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon atau Petrus, salah satu muridnya. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Kita tahu bahwa orang yang sakit kebutuhannya bukan uang. Orang yang sakit otomatis mereka butuh untuk disembuhkan. Dan di sini Yesus sesudah dia ada di dalam rumah ibadat, Yesus keluar dari rumah ibadat dan dia datang ke rumahnya Petrus atau Simon. Saya tidak tahu Yesus itu diminta untuk datang atau datang sendiri. Tapi ayat ini katakan bahwa Yesus datang ke rumah Simon dengan murid-muridnya. Dan di situ didapati bahwa mertua Petrus itu dalam keadaan sakit tidak berdaya. Sakit demam dan demamnya tuh tinggi. Atau demamnya tuh sudah keras.
atau demamnya itu sudah beberapa hari. Seperti hari-hari ini banyak ada beberapa umat Tuhan, orang-orang yang terkapar karena demam. Atau dibilang corona katanya. Tapi Yesus di sini bisa menyembuhkan mertua Petrus itu dengan jamahan tangan Tuhan. Dan Tuhan katakan, dengan jamahannya Tuhan katakan engkau sembuh. Jadi dalam kehidupan kita, umat Tuhan yang saat ini membutuhkan Tuhan. Karena Bapak Ibu mungkin saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Jangan putus asa, karena Tuhan hadir. Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus adalah Allah Yehovah, Allah penyembuh dalam segala sakit penyakit. Dan di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan jamahan Tuhan mertua Petrus menerima kesembuhan. Demamnya diusir dan demamnya bisa keluar. Meninggalkan tubuhnya mertua Petrus. Sehingga mertua Petrus bangkit, berdiri, bisa melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, kalau dulu bisa menyembuhkan orang sakit, saat ini pun Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menyembuhkan, bisa melenyapkan segala demam-demam yang saat ini melanda di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa Yesus sanggup, ya Yesus bisa menyembuhkan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun lalu, bulannya Oktober, anak saya kena COVID. Dan saya hidup satu rumah. Tidak tahu kapan kenanya, tapi di swab positif. Akhirnya dia diisolasi di daerah Surabaya. Kami tinggal dengan anak saya yang satu lagi. Ternyata anak saya juga, yang satu yang kesana sini sama saya itu juga di swab, saudaraku. Positif juga. Dan saya sebagai orang tua, saya bingung, saya sedih, saya nangis saja, saudaraku. Tetapi di dalam nangis itu, saudara, hati saya percaya kepada Tuhan. Dalam hati kecil saya percaya Tuhan sanggup melindungi saya. Anak saya dua-duanya, yang satu pulang, yang satu isolasi lagi. Jadi dua-dua gantian. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan begitu luar biasa. Saya swab, saya negatif. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, jadi di dalam doa, di dalam nama Yesus, jangan kita remehkan dan kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Berapa waktu yang lalu ada ibadah malam saat teduh dan saya nyodorkan untuk didoakan. Ada keluarga yang saya layani di Surabaya kena COVID, istri dan suaminya. Akhirnya suaminya masuk ICU 4 hari. Secara manusia sudah tidak mungkin, saudaraku. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Karunia mujizat terjadi. Didoakan. Dan waktu didoakan, saya ikut doa, saudaraku, di rumah itu. Saya ikut, benar-benar saya pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu di
Di dalamnya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan hasilnya disembuhkan oleh karena jamahan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Sudah masuk ICU 4 hari, tetapi dia hanya berseru kepada Tuhan. Setiap saat dia hanya berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu mengalami demam, mengalami sakit penyakit apapun bentuknya, Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Tuhan sanggup hadir seperti Yesus datang ke rumahnya Petrus. Dan banyak beberapa orang yang datang untuk minta disembuhkan. Dan malam hari ini juga Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu. Hadir dan mau menjamah dan mau mengadakan mujizat. Mau mengadakan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Oleh sebab itu, percaya, imani janji Tuhan, bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan menolong dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dulu Tuhan bisa nolong, kalau kemarin-kemarin Tuhan bisa tolong kami keluarga, tolong orang-orang yang sudah didoakan, Tuhan juga akan menolong kita malam hari ini. Baik jemaat yang ada di Bali, baik jemaat yang ada di Malang, baik jemaat yang ada di Pandaan, dan di GPI Sentro daerah Sidoarjo. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita. Malam hari ini, biarlah kita mempercayai Tuhan. Karena Tuhan adalah penuh belas kasihan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa berkali-kali. Belum menerima kesembuhan, tapi yakin Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa mengadakan mujizat. Malam hari ini kita mau sepakat. Malam hari ini kita mau sepakat sehati. Kita yakin 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan akan adakan mujizat. Biarlah malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Yakinkan hati kita, minta kepada Tuhan. Kalau kalian sudah putus asa, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku iman sebiji sesawi saja Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan. Dan Tuhan masih bisa mengadakan mujizat. Kita menaikkan pujian, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin, amin Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Di dalam Yesus tidak ada perkara yang mungkin. Semuanya pasti. Perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, perbuatan
memulihkan jiwa kita, menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Mujizat masih ada dalam hidup kita. Mujizat masih ada bagiku. Korata kaya ralama sanda ya ralama sangga ya ralama sanda. Korata kaya ralama sangga ya ralama sandi. Haleluya. Rata kaya ralama sandi. Oh, sia ralama sangga ya ralama. Haleluya. Rata kaya ralama sandi. Haleluya. Inna ya ralama sandi. Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Keluarga kami, keluarga setiap umat-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami menolak serangan-serangan balik, aku tolak di dalam nama Yesus. Malaikat-Mu berpasukan menjaga, melindungi, memagari setiap kami Tuhan. Saat ini kami sepakat, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik yang ada di Gianyar, Bali, baik yang ada di Malang, di Pandaan, di daerah Sentro, Sidoarjo ini Tuhan. Mereka-mereka yang saat ini mengalami sakit, penyakit, apapun juga bentuknya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang melenyapkan setiap sakit penyakit sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau hadir menyelenyapkan setiap sakit penyakit demam maupun sakit penyakit yang lain Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau lenyapkan dari tubuh setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Malam hari ini terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku sembuh dalam nama Yesus. Aku terima mujizat dalam nama Yesus malam hari ini. Aku terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rata kaya rala masih kami bawa setiap umat-Mu saat ini Bapak. Bapak Rambat, Bapak Samuel, Bapak Hendri, Ibu Nunu, dan juga Pak Mugi, Ibu Mujiono. Kami berdoa, biarlah umat-Mu ini Tuhan Kau jamah, Engkau yang hadir. Karena firman-Mu berkata, Engkau keluar dari rumah ibadah dan Engkau hadir di dalam rumah. Engkau hadir di dalam rumah jemaat-Mu Bapa saat malam hari ini. Engkau yang menjamah mereka. Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus. Aku sembuh. Kami tahu Tuhan Engkau yang mengadakan mujizat. Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih, tutup bungkus kembali dengan kuasa darah-Mu. Bapa, kami mengikat roh kematian di dalam nama Yesus. Kami mengikat roh kematian, aku berhentikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kami melepaskan roh kehidupan. Roh kehidupan di dalam nama Yesus, kami melepaskannya. Sehingga setiap umat-Mu boleh menerima kelepasan, menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, keluarga kami, orang-orang yang percaya kepadamu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Engkau sudah hadir dan Engkau sudah mengadakan mujizat bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah berkat-Mu, berkat-Nya yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus memenuhi dalam kehidupan setiap kami malam hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Ialah kita mau imani bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan kita.
kita akan akhiri ibadah saat teduh kita malam hari ini. Jangan lupa untuk share link GBI Sentro untuk setiap ibadah saat teduh maupun ibadah raya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya ada reminder untuk kita semua pada saat-saat ibadah GBI Sentro. Puji nama Tuhan. Kita percaya di dalam kuasa darah Yesus ada kesembuhan, ada keselamatan. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Dalamlah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Haleluya, kita percaya bahwa dalam darah Yesus ada kuasa. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Dalam darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darah anak domba. Darah anak domba. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.